Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka perarakan masuk dari Puji Syukur nomor 319. Siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pagi Pastor. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 di tahun A. Lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, segala karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga melalui Ekaristi ini kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Sebagai murid Kristus, maka kita menyatakan kebenaran dan kebaikan Allah itu dimanapun kita berada lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Sejauh mana hal ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam diri kita dan tidak mengikuti arus dunia yang seringkali menawarkan hal yang hanya ada pada permukaan saja. Mari depan Allah kita hening menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita lebih banyak mengikuti alur dunia yang ditawarkan oleh dunia supaya kita diterima oleh dunia ini, diterima oleh banyak orang. Tetapi untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan seringkali menjadi sulit bagi kita. Kita hening sejenak, seraya mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Albert Gunawan Alfi yang merayakan hari ulang tahun yang ke-26. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh, kata mereka. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita tidak dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung jala, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan.
Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Maka takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut. Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tahu dan hampir kita semua tahu, kalau kita tidak semua tahu lagu, ada lagu dalam Pada Bakti Puji Syukurkah? Sekolah minggu, tidak ada sekolah minggu ya? Yang bunyinya burung pipit yang kecil, kita menyanyi dulu kah? Bisa. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagunya mantap ya. Sepertinya lagu anak-anak, tetapi kalau kita renungkan ini cukup dalam. Dan lagu ini terinspirasi dari bacaan Injil pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Di mana Yesus menyatakan bahwa walaupun burung pipit ini dianggap begitu kecil dan tidak berharga, kecil sekali nilainya, namun tidak satu pun dari burung-burung itu akan jatuh ke tanah tanpa dikehendaki oleh Bapa. Artinya apa? Tidak seekor pun dari antaranya dilupakan di hadapan Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Maka melalui perbandingan burung pipit ini, Yesus mengungkapkan kasih sayang Tuhan terhadap kita manusia yang menjadi citra dan gambarannya sendiri. Kalau burung pipit saja tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk jatuh ke tanah, apalagi manusia. Kenapa? Karena kita adalah citra dan gambarannya sendiri. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apapun bentuk kita dan bagaimanapun kita adalah citra dan gambaran Allah. Ini yang harus disadari sejak dari awal. Betapa kita ini merupakan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tetapi tidak jarang pula berbagai ketakutan
dengan segera membuat kita lupa akan hal itu, apalagi kalau berhadapan dengan dunia ini. Kita takut dicemooh orang, kita takut tidak diterima orang, kita takut tidak dipuji orang. Yang kita cari adalah nama, pujian, hormat, dan banyak hal-hal lahiriah dunia yang kita cari. Tapi ingat apa yang dikatakan Tuhan. Janganlah takut akan hal itu, karena semuanya itu akan berlalu. Tetapi takutlah kepada hal yang jauh lebih, yang bisa membinasakan jiwa di dalam neraka. Maka arahnya Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini Yesus ingin membesarkan hati kita murid-muridnya agar tidak takut dan meyakinkan kita, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit sering dianggap remeh. Di pasar pun itu dijual dengan harga murah, meskipun hampir-hampir dianggap tidak berharga. Apapun yang terjadi pada burung ini berada dalam pengawasan Bapa di surga. Apalagi tentunya hal penting seperti hidup dan nyawa kita manusia. Kita tidak akan pernah dilupakan olehnya dan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ketika kita merasa takut, mari kita ingat bahwa Allah peduli terhadap kita semua, karena kita semua adalah anak-anaknya sendiri. Dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Burung pipit saja Bapa perhatikan, apalagi sebagai seorang manusia, utamanya kita sebagai pengikut putranya. Bahkan satu helai rambut kepala kita pun tidak luput dari perhatian dan pemeliharaannya. Tuhan sungguh memperhatikan kita. Sejauh mana kita sangat menyadari hal ini, dan lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita selalu mau dan ingin untuk dekat dan datang kepada Tuhan. Namun sejauh mana hal itu sungguh kita perhatikan dalam seluruh kehidupan kita. Sehubungan dengan ketakutan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Yeremia mengalami tekanan, mengalami cemooh dan ancaman, kegentaran dari segala arah, dari sahabat dan orang-orang di sekitarnya, karena ia setia menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Meskipun merasa putus asa, Yeremia menegaskan imannya bahwa Tuhan menyertainya seperti pahlawan yang gagah perkasa. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang menguji batin dan hati, serta memuji Tuhan karena menyelamatkan orang miskin dari tangan orang-orang jahat. Maka benarlah bahwa setia pada panggilan Allah seringkali mendatangkan tantangan dunia ini. Namun Allah adalah pembela sejati, meskipun terkadang kita kurang setia kepadanya. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Tuhan selalu berada pada pihak yang benar, walaupun mengalami penyiksaan. Bukti dari itu ialah di dalam gereja banyak martir yang mencurahkan darahnya untuk tetap menanamkan kebenaran. Kita ingat salah satu bagian yang seringkali dikatakan dalam doa syukur agung. Mungkin ada orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk orang yang baik, tetapi untuk orang yang benar belum tentu ada, dan itu hanya Yesus saja. Karena kebenaran Bapaknya, maka dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat itulah maka bacaan kedua menjelaskan kepada kita dampak dari dosa, di mana Adam adalah
manusia pertama yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Akibat dari dosa itu adalah kematian dan maut. Sedangkan dampak ketaatan Yesus sebagai Adam baru adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah ini jauh lebih besar dan melimpah melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka dalam hal ini meskipun sebagai manusia kita seringkali jatuh ke dalam dosa, tetapi harus menyadari bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar asal kita tetap memiliki hati nurani dan kesediaan untuk mau menyatakan kebenaran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Caranya ialah sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepada pelenggaran ilahinya. Karena kita di dalam dunia ini seringkali ditarik oleh dosa. Dan dengan demikian hati nurani kita seringkali juga menjerit akan hal itu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan tetap yakin dan selalu datang di hadapannya untuk membuka hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap berada dalam dosa. Itulah yang senantiasa kita nyatakan setiap saat. Pada saat kita mau mendengarkan sabda Tuhan, bersatu dengan Dia dalam kebersamaan kita, maka kita membuka hati kita, menyerahkan diri kita kepadanya dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak bersatu sepenuhnya dengan Dia, sehingga peribadatan kita dalam liturgi senantiasa dinyatakan dalam tanda mohon ampun. Demikian pun kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan mempercayakan diri kita kepada kehendak dan kuasa Tuhan, maka kita dipanggil untuk senantiasa terbuka kepadanya, menyatakan kebenarannya di setiap langkah kehidupan di mana dunia ini seringkali menawarkan kesalahan dan kebohongan, baik itu mungkin secara pribadi maupun secara publik. Banyak hal yang menurut kita tidak sejalan dengan hati nurani yang seharusnya. Salah satu mungkin perbincangan kita di wilayah ini sekarang ini ialah bahwa mahasiswa mulai bergerak, hati nurani tergerak untuk melihat sebenarnya bagaimana kebijakan yang harus dilalui. Misalnya saja MBG. Kalau dikatakan bahwa MBG itu makanan gratis, katakanlah katanya ini adalah janji bahwa itu makanan sehat dan gratis. Sudah berjalan sekian tahun, tetapi sudah berapa sekolah yang mendapatkan di Kota Makassar ini? Kita tidak usah jauh-jauh ke daerah. Itu yang membuat orang menjerit sebenarnya. Tidak ada keadilan. Lalu bagaimana hal itu dikatakan gratis? Sementara yang nikmati mungkin orang-orang tertentu saja. Baru berjalan beberapa waktu terjadi korupsi triliunan untuk itu. Tapi itulah bagian kehidupan dunia. Dan kalau kita mau tertarik untuk mengikuti dunia, di dalam gereja pun tawaran itu banyak. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka iman kita tergerogoti. Bukan karena Tuhan menolak kita, tetapi kitalah yang menolak Tuhan dengan tidak bersikap jujur, membohongi diri kita, dan kita mengatakan bahwa yang kita buat itu adalah sesuatu yang benar. Walaupun dilihat oleh mata bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan keliru, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Dan dengan demikian kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya pertanyaannya ialah, dalam melaksanakan segala sesuatu, apakah kita masih menghadirkan kemuliaan Tuhan dan membuat hati kita tetap damai dan bahagia? Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kepercayaan dan keyakinan harus kita gali terus menerus. Berangkat dari seluruh pengalaman kita, mari Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh mengakui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sehelai rambut kita pun terhitung oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita main-main soal
kejujuran dan kebohongan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan jauh lebih tahu daripada kita, diri kita masing-masing. Apalagi kalau kita bisa mengatakan, biasa kita mengatakan kepada orang, saya lebih mengenal orang itu. Orang itu sendiri belum tahu persis bahwa dia sungguh mengetahui dirinya, apalagi kita yang di luar dirinya. Sedangkan dia sendiri atau diri kita saja kita tidak terlalu paham tentang diri kita. Sehingga pada saat orang menceritakan apa yang terjadi pada diri kita, kita tetap mempercayakannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang dituntut dari diri kita ialah satu, keterbukaan hati kita. Kemauan dan keinginan itu selalu terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Kemudian berani untuk menyatakan yang benar. Sehingga apa yang dikatakan dalam bacaan Injil, apa yang aku bisikkan di telingamu, wartakanlah itu dengan lantang. Apa yang aku sampaikan di dalam gelap, nyatakanlah itu dari atas terang. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan kalau kita sungguh yakin bahwa Dia sungguh memperhatikan kita. Maka kalau kita selalu mau dan ingin menyerahkan diri kita kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan juga tidak akan pernah menutup mata untuk kita, tetapi Dia akan selalu meneguhkan, menguatkan kita. Jangan takut, karena aku senantiasa menyertaimu. Dan dengan demikian, kalau takut, takutlah kepada yang bisa membunuh roh dan jiwa. Tetapi jangan takut kepada hanya yang bisa membinasakan tubuh. Karena tubuh akan hancur, tetapi jiwa akan hidup jika kita tetap upayakan dalam seluruh kehidupan. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian sabda yang sungguh menjadi kekuatan dari itu ialah, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita untuk menyatakan karya dan seluruh pelayan-pelayan yang kita buat, nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan bukan diri kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaan-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita. Ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas. Ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar
tetap berharap dan tidak membawa sikap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme. Dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita, umat Kristiani sendiri. Ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kami yang keperkenankan ulang tahunnya pada hari ini. Albert Gunawan Alfi. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa dalam iman, penuh keyakinan kepercayaan untuk semakin menghadirkan kebaikan kebenaran-Mu di tengah masyarakat lewat tugas pekerjaan bakat talenta yang Kau percayakan kepadanya, sehingga dia semakin sehat, semangat, hidup damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, sukses dalam seluruh cita dan harapan. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga mempersembahkan dan menyerahkan seluruh niat doa, harapan-harapan kami, rencana-rencana kami di masa akan datang, utamanya bersama dengan anak-anak PPA yang akan berkumpul bersama dalam bina iman demi pelayanan yang mereka perjuangkan sebagai anak-anak-Mu. Semoga melalui pembinaan iman yang akan mereka alami, mereka semakin Kau teguhkan, Kau beranikan untuk menghadirkan yang terbaik di dalam kebersamaan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, serta menjadi pendorong bagi mereka untuk mencapai cita-cita, untuk semakin hidup damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau, bersama dengan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Telanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur nomor 376.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Ya Tuhanku dan Allah.
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandanglah kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu dengan segala niat dan doa-doa kami. Semoga kami semakin Kau teguhkan dan Kau kuatkan dalam menghadapi seluruh situasi dunia ini, untuk selalu setia dan taat kepadamu, menyatakan kebaikan dan kebenaran-Mu di tengah masyarakat lewat tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari Puji Syukur 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-12 20-21 Juni 2026. Perayaan liturgi satu pekan. Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis 24 Juni 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini: Brilian Indra Wibowo dan Marcelina Cecelina Tatuo sebagai pengumuman yang pertama. Alan Firmadi dan Francisca Linda, Christoforus Bolong Sogen dan Siti Fatima, Axel Kristianto dan Jesselyn Tandiawan. Sebagai pengumuman yang kedua, barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan.
Kolekte Minggu Biasa ke-11, 13 dan 14 Juni 2026. Total kolekte gereja Rp21.056.000. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2026 sebesar Rp3.446.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.411.500. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan kiris periode 8 sampai dengan 15 Juni 2026 sebesar Rp3.349.008. Ibu Mary Rp800.000, Bapak Frans Saringo Rp1.000.000. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Informasi tambahan, WKRI DPC Andalas mengadakan konferensi cabang pada hari Minggu 28 Juni 2026 jam 9 pagi di Aula Lantai 4. Yang kedua, undangan Camp Young Woman keempat dan Camp Young Men yang ke-9 oleh komunitas VDI. Informasi di atas dapat dilihat pada Videotron atau papan pengumuman paroki. Yang ketiga, pencarian dana oleh sekami remaja di basement gereja. Demikian berita paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi di misa pertama pada hari Minggu ini jam 7 pagi. Semoga kebersamaan kita senantiasa semakin boleh diteguhkan oleh Tuhan. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita semua, baik yang terlibat langsung dalam mengambil pelayanan pun seluruh umat yang hadir. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian perarakan keluar dari puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia